Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 24 Februari 2022 dengan judul Dialah Korban Penghapus Dosa Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Curahkanlah kepada masing-masing kami, untuk kami mengerti dan kami memahami dan mempraktekannya di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih oleh karena rahmat begitu besar bagi hidup kami, telah jaga pelihara kami sepanjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ini adalah rahasia Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Kristus merendahkan diri dalam kerendahan hati tanpa tandingan, agar ketika ia dimuliakan di takhta Bapa, dia juga dapat memuliakan orang-orang yang percaya dalam dia, untuk duduk bersama dengan dia di atas takhtanya. Semua orang yang memandang kepada Yesus dalam iman agar mendapat kesembuhan dari segala luka dan memar karena dosa akan disembuhkan di dalam dia dan dijadikan untuk kembali. Tema penebusan adalah tema yang penting, dan hanya orang-orang yang pikirannya rohani yang dapat memahami dalamnya dan pentingnya penebusan itu. Iman dan doa sangat diperlukan kalau kita mau melihat hal-hal yang mendalam tentang Allah. Pikiran-pikiran kita begitu terikat dengan ide-ide yang sempit, sehingga kita hanya mendapat kesempatan untuk menangkap pemandangan yang terbatas dari pengalaman itu. Betapa sedikitnya kita mengerti apa yang diartikan oleh doa seorang rasul pada waktu dia mengatakan, "Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, Yesus melihat umat manusia lalai, mengingkari Allah, berdiri di bawah hukuman undang-undang yang dilanggar, dan dia datang untuk membawa kelepasan, menawarkan pengampunan yang sempurna, disahkan oleh Yang Maha Kuasa di sorga. Kalau manusia mau menerima pengampunan ini, dia akan selamat. Kalau dia menolaknya, dia akan hilang. Disalin dari buku Dasar-Dasar Pendidikan halaman 187 dan 189. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan, semangat, berkat bagi masing-masing kami untuk mempersiapkan diri kami melakukan segala tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan bagi masing-masing kami. Terpujilah nama Tuhan. Dan lebih daripada itu memberikan satu penekanan khusus. Ini adalah rahasia Allah dalam daging, Allah di dalam Kristus, kemuliaan di dalam kemanusiaan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa Tuhan. Mereka membutuhkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan mengambil setiap kebijakan di tengah-tengah pandemi saat ini. Biarlah itu mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Kami teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan saat ini Tuhan. Pandemi semakin meningkat. Biarlah dengan hikmat sorga pengetahuan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang mengalami penderitaan COVID-19. Kami juga berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk lembaga pendidikan sekolah Tuhan, guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Curahkan hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat mendidik anak-anak bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan dunia ini Tuhan, tetapi yang paling terutama biarlah anak-anak memiliki karakter Yesus Kristus. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Saat ini Tuhan, lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita bagi mereka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka juga selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.